Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sekarang kita melanjutkan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membaca kitab Mukhtasarul I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi, taklif yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan kebetulan pagi ini ada tamu istimewa di sebelah kanan saya. Beliau Al-Mukarram Kiai Fadlillah, asal Pamekasan, Madura, yang sekarang tinggal di Jember. Beliau aktif mengikuti pengajian ini secara online karena ingin lebih puas. Akhirnya beliau datang langsung ke tempat ini dan mengaji secara langsung bersama kita sekalian. Kita lanjutan dari yang kemarin. Qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Asy-Sya'rani berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat pada kita dengan ilmu-ilmunya di dunia dan akhirat. Babu dzikri ayatin wa akhbarin waradat fi itsbati sifatil wajhi wal yadaini wal ain. Bab ini menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang datang menetapkan sifat wajah, sifat yadain dan sifat ain. Jadi di sini bab ini untuk menjelaskan bahwa wajah, yadain yang artinya dua tangan, ain di dalam Al-Quran dan hadis ketika membicarakan Allah itu berarti sifat. Artinya ini pandangan ulama yang tidak mau melakukan takwil terhadap lafadz wajah, yadain dan ain. Tetapi juga tidak tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak beranggapan wajah, yadain dan ain itu sebagai anggota badan atau organ tubuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku telah menciptakannya dengan yadai. Dengan yadai bitasydidil ya, dengan tasydid ya, minal idhafah, dari idhafah dimudhafkan kepada dhamir mutakallim wahdah. Nah, ini mengapa biyadaya? Wa dzalika tahqiqun fit tathniyati. Ini biyadayah ini merupakan tahqiq. Ini kesungguhan pernyataan bahwa ini benar-benar tathniyah. Iyad ini yadain. Kalau arti bahasa dua tangan. Wa fi dzalika, dan di dalam tahqiq fit tathniyah dengan ditasniyahkan ini berbentuk makna dua, man uman hamalahuma ala ni'mati awil qudrah. Ini berarti dengan adanya tasniyah ini berarti menjadi penghalang, menjadi larangan, menjadi penghalang kepada orang-orang yang membawa makna lafadz yadai pada takwil diartikan dengan nikmat atau qudrah. Jadi dengan bentuk tasniyah ini berarti tidak bisa yadai di sini diartikan nikmah atau qudrah, nikmat Allah atau kekuasaan Allah, tidak bisa. Mengapa? Li'annahu laisa li takhsisit tathniyati fi ni'amillahi wala fi qudratihi ma'nan yasyahu. Karena menentukan bentuk dua, dalam nikmat-nikmat Allah dan dalam kekuasaan Allah itu tidak ada makna yang benar. Tidak ada pengertian yang benar. Mengapa? Li'anna ni'amallahi aktsaru min antusa.
Karena nikmat-nikmat Allah itu lebih banyak daripada untuk terjangkau dengan hitungan. Jadi dengan bentuk tasniyah ini menunjukkan kalau yadai ini tidak bisa ditakwil dengan nikmah atau kudrah. Mengapa? Karena nikmat Allah itu gak bisa dikatakan dua, gak bisa dihitung. Kudrah Allah juga gak bisa dikatakan dua. Jadi begitu. Wali annahu kharaja makhrajat takhsis wa tafdili Adama alaihi salam ala iblis. Dan karena ayat ini dikeluarkan, difirmankan itu dalam konteks mengistimewakan Nabi Adam, takhsis. Nabi Adam itu istimewa karena penciptaannya dengan yadai. Wa tafdili Adam, dan konteks mengutamakan Nabi Adam daripada iblis. Nabi Adam alaihissalam lebih istimewa daripada iblis, lebih utama. Wa hamluhuma 'alal qudrah aw 'alan ni'mah yuzilu makna tafdil. Sedangkan membawa lafadz yadai yang berbentuk tasniyah ini pada makna kekuasaan Allah atau pada makna nikmat Allah, ini menghilangkan arti tafdil, arti konteks pengutamaan Nabi Adam atas iblis. Mengapa? Lishtirakihim fiha. Karena Nabi Adam, iblis, semua makhluk ini sama-sama memperoleh kudrah dan nikmah dari Allah. Sama-sama diciptakan dengan kudrah kekuasaan Allah, juga sama-sama memperoleh nikmat Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Baihaqi, wala yajuzu hamluha 'alal ma'i wattin. Dan tidak boleh membawa makna yadai, membawa kalimat yadai, ya, hamluha, membawa lafadz yad ini pada arti air dan lumpur dan tanah liat. Lima khalaqtu biyadai, misalnya diartikan pada sesuatu yang aku ciptakan dengan air dan tanah liat, gak bisa. Mengapa? Li'annahu law arada dzalika laqala lima khalaqtu min yadai. Karena seandainya Allah bermaksud demikian, yadai ini artinya air dan tanah, maka semestinya Allah berfirman lima khalaqtu min yadai, pada apa yang aku ciptakan dari air dan tanah. Kama yuqalu, sebagaimana telah dikatakan, sungtu hadzal kuza minal fiddati aw minan nuhasi. Aku buat kendi ini dari perak atau dari tembaga. Jadi pakai min. Ternyata di sini tidak pakai min, pakai biyadai. Falamma qala biyadai alimna annal murada bihima ghairu dzalik. Ketika Allah itu berfirman biyadai, dengan yadai, maka kami mengetahui bahwa yang dimaksud dengan yadai di sini bukan arti bahwa yadai ini berarti air atau tanah. Tetapi yang dimaksud ini bukan itu. Karenanya di sini oleh para ulama dulu di kalangan Asy'ariyah termasuk Imam Baihaqi, wajah yadain ain diartikan sebagai sifat bagi Allah. Sebagai sifat. Kemudian warawal Hakim wal Baihaqi marfu'an. Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis marfu. Marfu ini artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di dalam Nazam Baiquniyah itu dikatakan, biar sama-sama ingat ya yang pernah belajar Baiquniyah, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maktu'u. Hadis yang disandarkan kepada Nabi itu disebut hadis marfu, karena luhur ditinggikan. Kalau disandarkan kepada tabi'i maka namanya hadis maqtu. Kalau disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis mauquf. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa qad anzarat dajjal." Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu pasti mengingatkan, menyampaikan peringatan tentang akan datangnya Dajjal. Jadi Dajjal ini akan datang di akhir zaman. Tapi kalau masih dibicarakan seperti ini, Dajjal gak datang. Kalau sudah gak ada bicara Dajjal, maka akan datang.
Jadi nanti malam besok ini belum datang karena kita masih bicara Dajjal. Ala wa innahu a'war. Ingat, dan sesungguhnya Dajjal itu a'war. A'war itu buta satu. Salah satu matanya buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Tuhan kalian itu bukan a'war, bukan buta satu. Wa fi hadza nafyul 'auri 'anillahi ta'ala. Dan di dalam hadis ini berarti menafikan buta sebelah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatul 'aini lahu sifatan. Dan berarti di dalam hadis ini menetapkan ain sebagai sifat bagi Allah. Wa 'arafna biqauli azza wa jalla, berarti Allah itu punya sifat namanya sifat ain. Nah, tapi kemudian kita tahu dengan firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Wa bidalailil aqli, dan dengan dalil-dalil akal, dalil-dalil rasional kita tahu annaha laisat bihadaqatin, bahwa sesungguhnya yang dimaksud ain dalam hadis tadi itu bukan ain dalam arti biji mata, bukan dalam arti biji mata, bukan. Yang dimaksud ain di sini. Wa annal yadain laisata bijarihatain, dan bahwa yadain seperti dalam ayat di atas itu bukan dua anggota badan, bukan. Wa annal wajha laisa bisuratin, dan sesungguhnya wajah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan wajah dalam arti rupa atau bentuk atau anggota badan bagian atas, bukan. Wa annaha sifatu dzatin, dan bahwa sesungguhnya yadain, ain maupun wajah semuanya adalah sifat bagi zat Allah. Atsbatnaha bil kitabi was sunnah, yang kami tetapkan sifat-sifat itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, bila tashbihin, dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kita memohon datangnya pertolongan taufik. Mudah-mudahan kita teguh di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, qultu, aku berkata, wa mimma yu'ayyidu qawla man qala al muradu bil wajhi jumlatuz dzat, dan di antara yang menguatkan pendapat ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud wajah di dalam firman Allah, yang dimaksud wajah di dalam firman Allah yang berbicara tentang wajah, kullu syai'in halikun illa wajhah, misalnya dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang dimaksud wajah di sini adalah zat Allah. Di antara yang menunjukkan itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Wujuhun yawma idzin basirah tawunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah pada hari itu muram-muram. Pada hari kiamat, wajah-wajah orang kafir wajahnya muram-muram. Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah itu meyakini akan ditimpakan pada mereka malapetaka yang dahsyat, malapetaka yang besar, yang luar biasa. Fawasofal wujuha bidzanni, di dalam ayat ini Allah menyifati wajah-wajah itu dengan tazunnu. Zon itu artinya sangkaan. Cuma di sini oleh para ulama ditafsirkan keyakinan. Karena azab bagi orang kafir itu sesuatu yang dipastikan, sesuatu yang diyakini, bukan diragukan. Nggak perlu disangka tapi diyakini. Makanya tazunnu di sini artinya ya keyakinan. Nah, wa ma'lumun anna dzanna min af'alil qulub. Dan sudah diketahui bahwa yang namanya dzan, asumsi, prasangka, keyakinan itu perbuatan hati. Lal wajhi zahiri, bukan perbuatan wajah yang zahir, yang ada di luar, bukan, tetapi perbuatan hati. Berarti kalau begitu, yang dimaksud dengan wajah di dalam ayat Al-Quran ketika berbicara tentang Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, itu maksudnya adalah zat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala lebih mengetahui dari kita. Allah yang maha mengetahui segala-galanya.
Ini pelajaran kita pagi ini sebentar saja karena ini pelajaran agak berat. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi, dan pagi ini kita live streaming agak terlambat. Mudah-mudahan besok tidak terlambat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah-rumah dimanapun berada diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari bencana, dari musibah. Dan yang tidak sholat Jumat agar sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau sampai meninggalkan sholat Jumat dengan disengaja sampai 3 kali, maka akan dicap sebagai orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak wajib itu di daerah yang memang ada wabah. Kalau di daerah itu gak ada wabah, ya tetap wajib sholat Jumat. Kecuali kalau orang yang sangat takut ada wabah, itu gak wajib. Kalau gak takut dan di situ gak ada apa-apa, tetap wajib sholat Jumat. Ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.